Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKWU akan mempresentasikan materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Untuk perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Yang ketiga, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Dan yang keempat yaitu kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Untuk memahaminya lebih lanjut, berikut ini kami akan menjelaskan secara detail apa itu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yuk, simak terus videonya. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, usaha pembesaran ikan, dan usaha pendederan. Yang pertama, usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Yang kedua, usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Dan yang terakhir, usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar daripada output pembenihan. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional seperti implementasinya. Untuk satu siklus usaha pembenihan dengan jangka waktu antara 40-45 hari dapat menghasilkan benih ikan lele 30.000 sampai 50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Yang ketiga, material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Yang keempat, machine, peralatan. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga. Yang kelima, metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Dalam sebuah proses produksi, diperlukan metode yang membimbing seseorang untuk menghasilkan produk yang baik. Yang keenam, information atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Yang ketujuh, market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Pengusaha harus mengetahui produk seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikirkan baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. B. Lokasi. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage.
atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. Termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. 2. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi? C. Komoditi yang diusahakan. D. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen yang didasarkan atas bentuk usaha dan jenis-jenis usahanya. E. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang dimulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader. F. Partnership yang akan diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerja keras dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunaannya sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu uang kas. Ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis. J. Penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media mempromosikan, keunggulan apa yang akan ditunjukkan. Yang terakhir yaitu kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 17,01 kg per kapita per tahun. Berdasarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2013, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010 sampai 2012 rata-rata mengalami kenaikan hingga 5,44%. Pada tahun 2010, tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 32,25 kg per kapita per tahun. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 kg per kapita per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya, mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan usaha pembenihan akan terus berkembang dengan pesat. Alasan lain menyertakan bahwa
Sebagian besar pembudidaya ikan menganggap budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibandingkan pembesaran. Nah, itu tadi penjelasan dari 4 tahapan perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.